Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita mulai eh, bab 7 yaitu siklus daya gas ya. Jadi ini objektif umum dari bab 7. Jadi nanti Anda diharapkan mampu memahami pengertian dasar dan menggambarkan prinsip diagram ya, mulai dari turbin gas, siklus Brayton, siklus Otto, siklus diesel, dan siklus gabungan yang kombinasi antara Otto diesel, serta mampu menghitung kalor yang masuk yang dibutuhkan berapa, kemudian mampu menghitung kerja yang dihasilkan berapa, efisiensinya berapa untuk masing-masing siklus ya. Nah, secara khusus Anda diharapkan jelaskan ya komponen-komponen utamanya ya untuk ketiga tadi itu, menggambarkan diagramnya pada PV, TS atau yang lain ya, serta menentukan gaya ya, masing-masing untuk turbin gas, untuk Otto, untuk diesel, dan untuk siklus gabungan. Oke. Nah, ini turbin gas ya, sebagaimana kita tahu, jadi ada dua macam turbin gas, ada yang open siklus ya, open cycle, ada closed cycle. Open maksudnya ya ini udara seperti tadi ya yang kita lihat dalam video, udara masuk di kompresor, kemudian masuk ke ruang bakar, combustion chamber sebutnya. Kemudian di situ dalam combustion chamber itu udara disuntikkan, bahan bakar diinjeksikan dan kemudian dibakar dan keluar turbin. Nah, ini kompresor dan turbin dalam satu poros. Nah, setelah keluar dari turbin, maka gas buangnya ini dilepas ya, dibuang ke atmosfer, dan kita dapat kerja di sini. Nah, kalau siklus tertutup gimana? Kalau siklus tertutup, ini gas keluar dari turbin ini masuk, tidak dibuang, tapi masuk ke namanya heat exchanger ya, pendingin lah, didinginkan untuk masuk siklusnya, masuk kompresor lagi. Nah, kalau ini tentunya gasnya ini tertutup ya, siklusnya tertutup, jadi gasnya ini tidak yang masuk ini tidak bahan bakar, tapi mungkin cuma kalornya aja. Jadi dipanaskan lewat kalor, lewat pemanas di sini. Jadi gasnya ini muter-muter di sini ya. Kalau udara ini kan udara ambil dari atmosfer, dimasukkan bahan bakar, dibakar, kemudian dibuang setelah itu ya. Nah, jadi itu kira-kira ya, secara garis besar. Tapi ini jarang dipakai ya. Kalaupun ada mungkin ya jarang lah, saya belum pernah ketemu dalam pemakaran praktis. Nah, ya seperti siklus-siklus yang lain, ada siklus ideal, ada siklus yang ya dibilang tadi sebenarnya tadi itu ya. Nah, kalau siklus ideal, jadi 1 ke 2 itu adalah kompresi isentropik ya. Adiabatic reversible. Jadi dikompres dulu udaranya, dari udara itu pakai kompresor tadi di depan, ini kompresi reversible ya. Dalam kompresi ini, kalau di dalam diagram TS akan terlihat bahwa 1, 2 ini entropinya konstan ya. Temperaturnya naik, kalau dalam diagram TS terlihat. Nah, kalau di sini juga terlihat 1, 2 ini tekanannya naik ya. Dan di sini terlihat volumenya turun ya. Ya, turun, tekanannya naik. Nah, setelah itu 2, 3 ini proses kalor masuk pada tekanan tetap. Jadi nah, di ruang bakar ini tekanannya tetap ya, dari 2 ke 3 tekanannya tetap. Nah, kalau di diagram TS ini tekanannya tetap, temperaturnya naik ya dari 2 ke 3 karena ada pembakaran di sini. Nah, dari 3 ke 4 ini ekspansi ya pada secara isentropik
ya kalau ideal ya ke sana. Nah, kalau dalam diagram TS ya terlihat di sini isentropik dari 3 ke 4. Nah, dari 4 ke 1 ini apa pembuangan kalor pada tekanan konstan ya. Ya kalau terbuka ya dibuang begitu saja ke atmosfer ya. Nah, kalau dalam siklus yang seperti ini. Jadi ini proses kalor keluar nih ya pada tekanan tetap. Oke. Nah, kalau yang aktual gimana ya? Kalau aktual itu dari 1 ke 2S, ini tadi yang isentropik ya, ini yang ideal. Nah, kalau yang aktual ini dia melenceng ke situ ya, entropinya nambah. Jadi siklus aktual ini akan mudah dilihat pada diagram TS ya. Di sini dan kita lihat bahwa daya kompresornya itu eh, lebih besar ya, yang aktual ketimbang yang ideal ya. Jadi eh, apa kerja maupun daya kompresor pada siklus berhitungan aktual ini lebih besar ketimbang yang ideal. Setelah itu tekanan konstan ya karena memang apa namanya itunya pendek ya seperti Anda lihat tadi ruang bakarnya cukup pendek ya. Jadi mungkin tidak menyebabkan penurunan tekanan terlalu besar. Terus kemudian dari 3 ke 4 itu juga ada kenaikan entropi. Juga Anda lihat di sini bahwa dalam turbin gas seperti juga dalam turbin uap eh, apa kerja ideal ya itu lebih kecil dari lebih besar dari kerja yang aktual ya. Jadi dilihat kita rugi. Nah, ini kita dapatnya lebih kecil dari yang ideal. Jadi kita rugi di kompresor maupun di turbin. Ya, ini siklus berhitungan aktual. Nah, ini tuh hitung-hitungannya ya seperti itu ya. Seperti ini hitung-hitungannya. Oke, ini adalah rumus-rumus yang dipakai dalam menghitung daya dalam turbin gas ya. Yang pertama kita hitung kerja kompresor. Kompresor ini kalau isentropik itu ya delta P H2 min H1 ya. Atau kerja kompresor isentropik itu adalah P2V2 min P1V1 ya dibagikan min 1 ini seperti di rumus yang sudah kemarin ya. Nah, terus itu kalau apa? Kalau dia isentropik. Nah, kalau dia efisiensinya isentropiknya ada, maka efisiensi isentropiknya harus dihitung ya. W-nya kerja kompresornya menjadi seperti ini. Ya, WK S sama dengan apa? W kerja isentropik, kerja yang sebenarnya sama dengan WKS dibagi efisiensi isentropik. Nah, terus nanti setelah itu dicari apa? T2 yang isentropik. Ya. Nah, T2S per T1 ini rumusnya ya P2 per P1 dibagi K-1 per K. Ya. Kalau yang isentropiknya. Nah, ini dari 1 ke 2. Nah, terus kemudian kerja kompresor aktual ini tadi WK tadi sudah ya, WKS bagi efisiensi isentropik. Dan ini setelah itu kita mencari kedua. Kita juga bisa pakai rumus ini. W sama dengan apa? Ini ya. W. Nah, terus kemudian proses dua ketiga kita mudah, kita sudah belajar di bab 3 dulu ya, CP kali delta T. Karena ini tekanannya konstan. Jadi kalor yang masuk sama dengan CP kali delta T. Ini kalau Q kecil ya dalam satuan apa?
kilojoule per kilogram ini ya. Nah, kalau dalam satuan kW, maka ini kali laju aliran massa. Nah, proses 34 adalah proses ekspansi adiabatik, reversible, isentropik dalam turbin, dan rumusnya sama dengan ini ya tadi ya, sama dengan apa? Yang kerja kompresor tadi ya. Jadi kerja turbin rumusnya sama dengan kerja kompresor, dan ini adalah siklus efisiensi termal turbin gas. Nah, rasio kerja balik PWR itu adalah back work ratio, itu adalah kerja kompresor dibagi kerja turbin. Dan daya neto turbin itu tentunya ya laju aliran massa udara kali WT kerja turbin dikali kerja kompresor. Yaitu hitung-hitungan termodinamik dari ke turbin gas ya. Oke, ini saya contoh soal ya. Udara masuk kompresor pada ideal air standard Brayton cycle ya. Siklus Brayton standar pada 100 kilopascal ya, 1 bar. 300 Kelvin dengan laju aliran 5 meter kubik per detik. Ya, besar ya, 5 meter kubik per detik. Dan rasio kompresinya 10, artinya tekanan keluar itu 10 kali dari tekanan masuk ya. Dan temperatur masuk turbin itu adalah 1400 Kelvin. Ya. Jadi udara masuk turbin pada 1400 Kelvin, jadi setelah dipanaskan. Setelah dipanaskan di ruang bakar tadi itu. Tentukan efisiensi termal dari siklus BWR tadi ya, dan daya neto yang dibangkitkan dalam kW. Oke, jadi ini adalah skema proses kita ya. Jadi V1 ini V1 ya 100 kilopascal, kemudian T1 300 Kelvin, P2 per P1 10, tadi rasio kompresinya 10, dan T3 1400 Kelvin. Ini yang dari contoh. Nah, terus kemudian kalau dalam diagram TS kita bisa gambar seperti ini. Ya. Jadi ini 1400 T3 1400 Kelvin. Ini tekanannya adalah 10 bar atau 10 kilopascal. Di sini tekanannya 100 kilopascal ya, 1 bar. Temperatur T1 ini adalah 300 Kelvin. Oke. Nah, terus jadi pertama kita cari T2 ya. T2 kita bisa cari dari rumus ini. Ya. T2 sama dengan T1 kali P2 per P1 kali pangkat K min 1 per K. Ya. Dari sini kita peroleh T2 ya. T2 adalah 300 Kelvin kali 10 pangkat 1,4 min 1 per 1,4 sama dengan 579,2 Kelvin. Ya.
sebetulnya eh, rumus ini yang lebih mudah dipakai ya karena Anda sudah tahu. Jadi terus sekarang kita mencari apa daya turbin. Jadi supaya kita tidak usah cari tahu V2, maka kita bisa langsung pakai rumus ini. Ya, rumus ini kelihatannya rumit tapi sebetulnya nggak masalah. Ya. VT sama dengan K-1 K dibagi K-1 kali RT RT 1 ya ini. Sorry ini T1. Kalau ini sorry kan ini. Ya. V1 V1 pakai K-1. Jadi ini Anda biasa aja yang lihat ini ya, mudah-mudahan K-1 per K-1. Ini Anda sudah tahu semua kan? Anda tidak harus ngitung P1 V1 dan sebetulnya Anda bisa juga pakai rumus yang ini. Ya. Nah, pakai rumus ini yang dulu kita pakai, tapi kalau Anda pakai rumus ini Anda harus ngitung apa V2 dulu ya. Atau ngitung ya. Kalau pakai ini sebenarnya Anda nggak perlu ngitung T2, tapi T2 perlu nanti untuk menghitung apa daya bahan bakar ya. Nah, dari rumus itu kita bisa hitung dengan itu kita dapatkan adalah berapa ya. Di sini kita bisa lihat bahwa 1,4 min 1 kali 100 kilopascal V-nya V ini V besar ya. Jadi ini langsung KW nanti dapatnya 5 KW. Ini 10 V2 per W1 1,4 min 1 per W4 kurang 1. Jadi di sini ketemu berapa? 1628 kilowatt. Ya, kalau W kecil Anda bisa pakai rumus yang lain. Berapa laju aliran masanya? Laju aliran masanya itu Anda bisa pakai rumus ini ya. Jadi V1 itu adalah apa? RT1 V1 ya. Itu adalah R1. R-nya itu R nggak pakai satunya. R-nya T1 per P1. Jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa apa volume spesifiknya adalah 0,85 meter kubik per kilogram. Ya, ya seperti Anda tahu itu. Dan dari sini kali 5 ya, kali 5 5 dibagi ini ya. 5 meter kubik kan. Jadi laju aliran masanya adalah 5,827 kg per sekon. Jadi 5,8 kg per sekon. Jadi 5 dibagi 0,858. Itu laju aliran massa ya. Dan berapa kalori yang masuk? Kalori masuk apa ruang bakar itu ya. Itu adalah M dot ya. Ini laju aliran massa ini M dot kali CP. CP-nya adalah 1,5
1,005 kJ per kilogram Kelvin, kali T3-nya tadi diketahui 1400, T2 dari sini. Ya, diperolehlah bahwa Q masuk itu 4,807 kW. Ya. Terus, jadi terus kita cari apa? WT. Kerja turbin. Kita bisa pakai rumus ini lagi. Ya, kerja turbin K-1 per K kali RT, jadi PV sama dengan RT, ya kan? Maka ini PV bisa diganti RT. T3 kali P4 per P3. Ini P4 itu adalah keluar turbin, ini P3 masuk, jadi ini tinggal dibalik seperti itu, K-1 per K-1, nanti bertanda negatif hasilnya, ya. Karena ini tentunya lebih kecil dari 1. Ini 0,1 pangkat 1,4 ini. 1,4 bagi 1,4 dan 1, R-nya ini sekian, ya, ini R udara, kilojoule per kilogram Kelvin, T3 adalah 1400. Maka di sini WT kecil, ya, dalam satuan kilojoule per kilogram adalah minus 675,5 kilojoule per kilogram. Berapa kerja turbin? Ya, ya, daya turbin itu apa ini kerja turbin, ya, dalam kilojoule per kilogram ini kali laju aliran massa. Maka laju aliran massa nanti penting dicari dulu, ya. Dapatlah berapa? 3,936 MW atau 3.936 kali. BWR-nya berapa? BWR itu backward ratio, ya. BWR itu adalah apa? Daya atau kerja, ya. Kerja atau daya juga boleh. Ini daya kompresor, ya, dibagi dengan daya turbin. Jadi 1628 kilowatt dibagi 3.936. Hasilnya adalah 41,2%. Jadi 40% dari daya turbin yang dihasilkan itu digunakan untuk memutar kompresor. Nah, itu problemnya. Nah, kalau efisiensinya berapa? Efisiensinya adalah ini tadi kalor yang masuk ke ruang bakar, daya turbin dikurangi daya kompresor dibagi kalor yang masuk ke ruang bakar. Di sini efisiensinya adalah 48%. Nah, sebetulnya, ya, turbin-turbin yang sekelas ini itu kira-kira BWR-nya 60%, ya. Ini karena apa? Karena kompresor dan turbin kita anggap isentropik, ya, padahal, ya, nyatanya biasanya tidak. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya, ya.